kasih, judul firman Tuhan kepada kita, tinggal sesaat saja Tuhan kembali. Sekali lagi, judul firman Tuhan kepada kita, tinggal sesaat saja Tuhan kembali. Kita buka Alkitab kita, Yohanes 16 ayat 16 sampai ayat ke-20. Sekali lagi, Yohanes 16 ayat 16 sampai ke-20. Sudah dapat? Amin. Kita akan membaca bersama-sama. 3 ya. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu, beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa? Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Oke, lanjut. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi? Yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Katakan amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tinggal sesaat saja yang disampaikan Yesus kepada para rasul sebenarnya mengenai kematian dan kebangkitannya. Karena Yesus berkata, tinggal sesaat saja kamu tidak melihat aku lagi. Ini berbicara mengenai kematiannya. Dan tinggal sesaat saja kamu akan melihat aku kembali. Ini berbicara mengenai kebangkitannya. Dan di ayat 17, perhatikan. Mendengar itu, beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa. Perhatikan saudara kekasih dan garis bawahi, dan aku pergi kepada Bapa. Ini berbicara kenaikan Tuhan Yesus. Kita buka Kisah 1 ayat 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, inilah yang perlu kita renungkan mengenai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali ke dunia ini. Artinya tinggal sesaat lagi kita akan melihat Yesus datang kembali ke dunia ini dalam kemuliaannya sebagai Tuhan dan Raja. Ia datang menghakimi dunia. Tuhan Yesus akan datang menghakimi dunia. Bukan dia datang untuk mati di kayu salib lagi. Tidak demikian, tetapi dia datang untuk menghakimi dunia. Dan apabila Tuhan Yesus datang menghakimi kita, biarlah Tuhan menghakimi kita untuk diselamatkan, bukan untuk dihukum. Katakan amin. Kenapa demikian? Karena kita tetap menjaga hidup kita berkenan kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, lewat momen kenaikan Tuhan Yesus yang kita rayakan pada hari ini, mengingatkan kita, menasehati kita agar kita selalu berjaga-jaga, agar kita selalu berjaga-jaga, karena ketika Tuhan datang ke dunia, dia akan menghakimi dunia. Dan pastikan
saudara, perlu sekali kita berjaga-jaga dan perlu sekali kita mengerjakan keselamatan dengan takut akan Tuhan. Mari kita kerjakan keselamatan kita di hadapan Tuhan menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Katakan amin. Katakan amin. Kita akan pelajari lebih dalam lagi apa yang dimaksudkan berjaga-jaga. Di poin yang pertama, berjaga-jaga. Buka Alkitab saudara, Wahyu 3 ayat 3. Satu orang membacakan kepada kita dengan suara yang keras. Wahyu 3 ayat 3. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya, arti kata berjaga-jaga menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti berjaga-jaga bersiap-siap, bersiap sedia, berawas-awas, berhati-hati. Contohnya, karena ujian sudah dekat, kamu sebaiknya berjaga-jaga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di Wahyu 3 ayat 3, perhatikan kembali Alkitab saudara. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Nah, kedatangan Tuhan Yesus diibaratkan seperti seorang pencuri. Ketika pencuri mau mencuri harta benda saudara, dia tidak permisi kepada saudara. Dia tidak berkata kapan saya datang, jam berapa saya datang. Kalau dia datang atau berniat untuk datang mencuri, dia akan mencuri di waktu-waktu saudara tidak berjaga-jaga. Nah, makanya dikatakan arti berjaga-jaga tadi bersiap-siap, bersiap sedia, berawas-awas, berhati-hati. Diingatkan kepada kita di Wahyu 3 ayat 3. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Firman Tuhan datang kepada kita pada pagi hari ini untuk senantiasa, untuk selalu kita itu berjaga-jaga. Karena Tuhan Yesus bila datang kapan saja dalam setiap peristiwa hidup kita. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan Tuhan Yesus datang, hari apa, jam berapa. Bisa saja hari ini dia datang di jam ibadah kita, bisa antar malam, bisa pagi hari. Apakah kita sedang bekerja? Apakah kita sedang beristirahat? Kita tidak tahu kapan Tuhan kita datang. Karena kita tahu kedatangan Tuhan itu serba tidak berduga atau tidak terduga. Kalau kita tahu dia akan datang jam sekian, disitulah kita akan bertobat. Tetapi ini tidak demikian. Makanya firman Tuhan datang kepada kita, berjaga-jagalah dan bertobatlah. Karena dia akan datang seperti pencuri. Ketika saudara lagi lengah, lagi tidak berjaga-jaga, pencuri itu akan datang. Dan saudara kaget sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, biarlah kita siap sedia, berawas-awas, berhati-hati untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Katakan amin. Katakan amin. Tipe orang percaya yang selalu berjaga-jaga adalah mau bertobat. Saya ulang baca lagi di ayat ini, ya. Karena itu ingatlah
itu dan bertobatlah. Ini adalah tipe orang-orang percaya yang selalu berjaga-jaga. Dia berawas-awas, dia berhati-hati. Dia memperhatikan kehidupannya sehari-hari, apakah hidupnya berkenan atau tidak. Karena saya sudah katakan tadi, saudara kekasih, Tuhan Yesus bisa saja datang dalam setiap peristiwa hidup kita. Ketika kita beristirahat, dia bisa datang. Untuk itu setiap firman Tuhan yang sudah kita dengar, lakukanlah itu. Kalau belum kita lakukan, firman Tuhan datang kepada kita, bertobatlah. Jangan terus dalam keadaan yang berdosa. Kita hidup di dunia ini hanya sementara. Pergunakan waktu yang sudah Tuhan berikan dengan sebaik-baiknya. Jangan sesuka hati saudara. Banyak orang berkata, ini kan kesempatan. Saya nikmati hidup saya. Saya nikmati masa muda saya. Cukup satu kali saya hidup. Iya. Tetapi ketahuilah, engkau akan dihakimi pada akhirnya. Dan pastikan, ketika Tuhan datang menghakimi engkau, engkau bukan dihakimi untuk dihukum, tetapi engkau dihakimi untuk diselamatkan. Katakan amin. Katakan amin. Itu yang perlu kita jaga setiap harinya. Hal-hal apa yang masih saudara lakukan yang ditantang oleh Tuhan, tinggalkan itu. Hari ini firman Tuhan mengingatkan saudara agar saudara bertobat sungguh-sungguh. Katakan amin. Itu firman Tuhan datang kepada kita. Saya tidak tahu apa yang masih saudara lakukan, tetapi Tuhan kita tahu. Katakan amin. Dicatat di surga apa yang kita kerjakan. Kalau masih diberi kesempatan pada hari ini, oh katakan sama Tuhan, Tuhan saya tinggalkan itu. Saya tidak mau kerjakan itu lagi. Saya mau sampai kepada kekekalan. Katakan amin. Katakan amin. Buka Alkitab saudara, Wahyu 16 ayat 15. Wahyu 16 ayat 15. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga. Sama-sama katakan, saya orang yang berbahagia. Dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita bandingkan dalam Yakobus 1 ayat 20 mengenai manusia baru. Saya baca kepada kita di Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu mencari, oh minta maaf saudara kekasih ya. Saya ulang. Kita bandingkan Kolose 3 ayat 10. Saya salah bacanya. Baca ayatnya. Dikatakan di sini, kita telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Nah, dikatakan di Wahyu 16:15, perhatikan pakaiannya supaya ia jangan berjalan dengan telanjang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sudah keluar daripada kegelapan kepada terangnya Tuhan. Pada awal kita masih dalam kegelapan, pakaian kita kotor. Jubah yang kita kenakan adalah jubah yang belum disucikan oleh Tuhan. Nah, sekarang ketika kita berpindah kepada kehidupan, kita kenakan manusia baru atau jubah yang baru.
Itu artinya kita berjaga-jaga di dalam Kristus. Karena kita sadar dan kita tahu, kita tidak tahu kapan Tuhan kita datang menjemput kita. Amin. Amin saudara. Untuk itu saudara kekasih, pada hari ini ada kesempatan bertobat. Katakan amin. Katakan amin. Jadi berjaga-jaga artinya kita selalu beriman kepada Yesus Kristus dan terus menghidupi firman-Nya setiap saat di hati kita, sehingga kapanpun Tuhan datang kita sudah siap untuk menyambutnya. Sama-sama katakan, saya siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Dengan demikian kedatangan Tuhan Yesus akan menjadi sukacita yang besar dalam hidup kita, bukan duka cita atau rasa takut. Orang-orang yang masih di dalam kegelapan, yang terikat dengan ikatan dosa, ketika dia mendengar pada waktunya Tuhan datang, rasa takut itu akan dialami. Dan bagi kita yang sudah siap menyambut kedatangannya, itu merupakan kabar sukacita yang luar biasa. Kenapa? Karena kita menjaga hidup seutuhnya untuk Tuhan. Katakan amin. Sekali lagi, perhatikan apa yang engkau kenakan setiap harinya dalam hidup saudara. Dan yang berikutnya, tipe orang-orang percaya yang sudah percaya, yang selalu berjaga-jaga adalah mau mengampuni. Apa saudara? Mau mengampuni. Di Efesus 4 ayat 26 dikatakan, apabila kamu menjadi marah, jangan kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sesudah padam amarahmu. Kenapa ayat ini muncul? Karena memang Tuhan tahu kekurangan kita. Bisa saja kita marah, bisa saja kita tersinggung, bisa saja kita merasa tersakiti, difitnah dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan berkata, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jangan ini yang menghambat saudara sampai kepada panggilan Tuhan. Jangan sampai ketika Tuhan datang menjemput kita orang percaya, saudara tidak terangkat gara-gara ini. Tidak mengampuni. Kita tidak bisa berkata, tidak boleh ada menyakiti saya, tidak boleh ada menyinggung saya. Selama kita ada di dunia ini, pasti kita merasa disakiti, diperlakukan dengan tidak adil. Bahkan mungkin kita berbeda pendapat dengan pasangan kita. Tetapi Tuhan sudah berkata, ya, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Karena di Yakobus 1 ayat 20 dikatakan, amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Karena amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ketika engkau sedang marah kepada pasanganmu, ketika engkau sedang marah kepada orang tuamu, ketika engkau sedang disakiti, firman Tuhan datang kepada saudara. Jangan sampai matahari terbenam. Tidak berhenti amarahmu. Lepaskan pengampunan. Perbaiki yang sudah salah, sehingga itu tidak
tidak menghalangi saudara pada waktu kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Makanya dikatakan Mazmur 37 ayat 7, satu orang bacakan kepada kita. Dikatakan di situ, berhentilah untuk marah. Buka kitab saudara Mazmur 37 ayat 7, satu orang membacakannya kepada kita. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Mazmur 37 ayat 7. Di atasnya itu kan dilihat ya. Coba. Dia katakan awalnya itu berhenti marah. Mazmur 37 ayat 8. Berhentilah marah Ya. dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Ya, baik saudara, saya minta maaf tadi ayat 8 ya. Benar, makasih. Nah, sekali lagi saya ulang kepada kita, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Nah, tipe orang-orang percaya yang selalu berjaga-jaga. Yang pertama tadi mau bertobat, mau mengampuni. Di poin ini saya tekankan kepada kita, apabila masih ada dendam di hati saudara, masih ada sakit hati di dalam hati saudara, lepaskan itu. Pada hari ini, lepaskan itu. Katakan sama Tuhan, mampukan saya untuk mengampuni. Katakan amin. Lepaskan pengampunan, supaya ketika Tuhan datang menjemput saudara, ini tidak menghalangi saudara sampai ke surga. Katakan amin. Apalagi saudara, tipe orang-orang percaya yang selalu berjaga-jaga, mau mengasihi, mau setia, mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, dan seterusnya. Inilah yang kita kerjakan. Kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, kita harus bisa menjaga hati kita melalui perkataan kita dan melalui perbuatan kita. Berjaga-jagalah dalam doa, berjaga-jagalah dalam iman saudara, berjaga-jagalah sambil saudara terus mengucap syukur, berjaga-jagalah sebab iblis selalu aktif mencari dan terus mencari yang bisa ditelannya. Iblis berusaha untuk mencuri iman saudara. Iblis berusaha mencuri perhatian saudara, agar perhatian saudara tidak fokus kepada Tuhan, tetapi kepada hal-hal dunia ini. Itulah yang dikatakan 1 Petrus 5 ayat 8. Iblis itu berjalan keliling. Dia melihat siapa yang dapat ditelannya. Ketika dia melihat kepada saudara, pastikan saudara tidak mudah ditelan oleh setan. Katakan amin. Katakan amin. Artinya, godaan pasti ada. Tipu daya iblis pasti ada. Tetapi saudara tidak boleh tergoda. Katakan amin. Saudara tidak boleh terpengaruh apapun ceritanya. Tapi Tuhan, saya perasaan kepadanya. Dia tawarkan sebatang rokok. Terpaksa saya ambil. Apa katanya nanti? Saya perasaan dengannya, ditawarkannya segelas minuman keras. Saya tidak bisa menolak. Dia sahabat saya dari kecil. Saya tidak bisa menolaknya. Oh Tuhan, saya tidak bisa menolak ketika teman saya mengajak saya dansa-dansi. Sekali-sekali lah. Masa anak muda tidak bisa bergoyang-goyang? Tidak dilarang, tapi bergoyang di dalam Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Masakan teman-teman saya bisa pacaran bebas? Kenapa saya tidak? Saya sama dengan mereka. Engkau berbeda. Engkau tidak sama dengan mereka.
Memang sama manusia, saudara ya. Tapi saudara sudah diubahkan Tuhan. Katakan amin. Untuk itu berjaga-jagalah agar engkau tidak ditelan oleh si jahat. Jaga hidupmu agar tetap hidup kita berkenan kepada Tuhan. Katakan amin. Sungguh bahagia saudara ketika kita menyambut kedatangan Tuhan. Kita terangkat di surga. Dia akan menghapus semua air mata saudara selama ini. Kelelahan saudara hilang. Saudara akan mengalami kemuliaan yang belum pernah kita dapatkan di dunia ini. Itulah yang kita nanti-nantikan, maka kita terus kerja keras. Kita terus setia kepada Tuhan. Walaupun banyak yang menghalangi langkah kita, tetapi kita berlari sedemikian rupa sampai kepada kekekalan. Katakan amin. Katakan amin. Kita memperhatikan sedemikian rupa kehidupan kita agar tetap layak di hadapannya, agar tetap berkenan kepadanya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita jaga hati kita, jaga pikiran kita, jaga perbuatan kita, agar kita layak di hadapan Tuhan. Katakan haleluya. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Memang saudara, kita tidak menyaksikan kenaikan Tuhan 2000 tahun yang lalu. Tapi kita dengar dari pemberitaan firman Tuhan, kita baca Alkitab. Dan ketika dia datang, kita akan melihat hal itu. Sekali lagi, bagi kita yang menjaga hidup, itu adalah sukacita yang besar. Tapi bagi kita yang tidak berjaga-jaga, itu kita rasakan ketakutan yang dahsyat. Untuk itu, jaga hidup saudara. Sekali lagi saya katakan, jaga hidup saudara. Katakan amin. Katakan amin. Bagian yang kedua, yang pertama tadi berjaga-jaga, bagian yang kedua, mengerjakan keselamatan. Filipi 2 ayat 12. Yang kedua, mengerjakan keselamatan. Filipi 2 ayat 12. Dikatakan di sini, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, ini adalah perkataan Paulus, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ini Paulus mengingatkan kepada jemaat ketika dia ada bersama-sama dengan jemaat di Filipi, tetap kerjakan keselamatan. Dan ketika pun hamba Tuhan itu keluar dari daerah itu, dia akan pergi ke daerah yang lain, jemaat Tuhan tetap harus mengerjakan keselamatan. Bukan pada waktu hanya Paulus hadir bersama-sama dengan mereka. Artinya, ya, mereka kerjakan ini karena mereka takut kepada Tuhan, bukan takut kepada Paulus hamba Tuhan itu. Bukan karena Paulus ada bersama mereka, barulah mereka hidup kudus, berjaga-jaga. Tetapi ketika nanti Paulus ke daerah yang lain, maka berantakanlah hidup mereka. Makanya dikatakan di sini, hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Dan memang ini kenyataan. Kadang-kala kalau di depan pemimpin semuanya alim-alim, di luar jadi maling. Tapi bagi kita jemaat Tuhan tidak demikian. Katakan amin. Katakan amin. Dimanapun kita berada, kita tetap kerjakan keselamatan. Nah, keselamatan jiwa adalah anugerah Allah yang terbesar
Dan hanya kita bisa terima di dalam Yesus Kristus. Sebab kita tahu di luar Yesus pasti binasa. Karena Yesus adalah jalan satu-satunya ke surga. Itulah dikatakan Yohanes 14 ayat 6. Dan tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang menyelamatkan kecuali nama Yesus. Makanya dikatakan Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, setiap orang percaya yang sudah menerima anugerah keselamatan dari Kristus tidak boleh hidup sesuka hati, tetapi harus terus-menerus hidup selaras dengan ajaran keselamatan yang sudah kita terima, dan hidup kita harus tetap mematuhi firman Tuhan serta mentaati kehendak Allah sampai Ia datang. Katakan amin. Katakan amin. Artinya Bapak Ibu Saudara, selama di dunia ini kita harus memperhatikan cara hidup kita agar kita benar-benar mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Katakan amin. Bukan malah kompromi dengan sistem dunia ini. Bukan malah ikut terpengaruh dengan pengaruh dunia ini. Katakan amin. Katakan amin. Untuk itu Bapak Ibu Saudara jelas dikatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mengerjakan keselamatan berarti senantiasa hidup berpegang kepada firman Tuhan. Sebagai contoh kita buka lagi Filipi 2 di ayat 14 dan 15. Di pasal yang sama di ayat 14, satu orang bacakan bagi kita 14 dan 15. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, Ya. supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan, yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Amin. Jadi saudara yang terkasih, di ayat 14, agar hidup kita tetap berkenan kepadanya, hidup kita jangan kita bersungut-sungut, berbantah-bantah, tetapi lakukan segala sesuatu dengan bersungguh-sungguh hati. Katakan amin. Bukan terpaksa melakukan firman Tuhan, mengerjakan perintah Tuhan, bukan terpaksa, tetapi dengan kesungguhan hati kita, tidak dengan berbantah-bantah. Aduh Tuhan, setiap kali ibadah terus ini yang disampaikan. Nah, biarlah sudah, saya istirahat di rumah saja. Tidak demikian, jangan kita berbantah-bantah. Lakukanlah dengan segenap hati, karena kekekalan menanti saudara. Katakan amin. Dan ketika kita menjalani hidup kita ini, biarlah kita benar-benar seperti bintang yang bercahaya untuk menuntut orang-orang yang masih hidup dalam kegelapan. Jadi melalui hidup saudara yang sudah ada di dalam terang itu, melalui saudara lah orang lain yang dalam kegelapan bisa kepada terang. Jangan sebaliknya, saudara yang sudah dalam terang, saudara ikut dalam kegelapan. Di ayat 15 saya ulang kepada kita, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Jadi dimanapun kita berada, kita menjadi berkat, kita menjadi teladan, kita menjadi terang, menerangi kegelapan itu. Karena status kita adalah anak-anak terang. Dan ketika
sebagai anak-anak terang. Katakan amin. Katakan amin. Ketika saudara datang di suatu tempat, engkau akan membawa damai di situ. Engkau akan membawa kehidupan di tengah-tengah orang yang masih dalam kegelapan. Engkau jadi terang di situ. Engkau jadi berkat di situ. Bukan malah ikut-ikutan. Ketika engkau sedang hadir di sebuah pesta, kalau acara pesta di sini kita sudah tahu keadaannya bagaimana. Awal-awalnya saudara diajak, ayo saudara, sekali-sekali. Ini pesta tidak selalu. Mulai saudara dekati. Tidak masalah saudara bergaul dengan mereka. Tetapi kalau saudara tidak tahan hatinya, jangan ikut bersama dengan mereka. Katakan amin. Saudara yang akan membawa pengaruh kepada mereka. Karena saudara adalah anak-anak terang yang membawa terang dalam kegelapan, yang menyinari kegelapan itu. Katakan amin. Jangan saudara yang lebih masuk di dalam. Itu bahaya. Ada yang gosipkan, saudara ikut gosipkan. Oh iya, oh itu tadi begini. Oh dia begitu, wih. Semakin digosok terus semakin menggila. Makan ramailah kita. Haleluya saudara. Jadi tunjukkan kita sebagai anak-anak terang. Sama-sama katakan dengan saya. Saya adalah anak-anak terang. Dan inilah yang harus saya pertahankan. Saya akan tunjukkan siapa saya yang sebenarnya. Biar dunia tahu bahwa Kristus ada di dalam saya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus menghidupi status kita sebagai orang yang telah diselamatkan, sebagai anak-anak terang, dan menunjukkan melalui hidup kita, dan Tuhan dipermuliakan. Kita jadi berkat, hidup kita jaga, dan Tuhan ditinggikan. Katakan amin. Jadi saudara yang kekasih, biarlah kita senantiasa bersetuju kepada firman. Artinya kita lakukan firman Tuhan. Itu artinya kita bersetuju kepada firman. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di momen ibadah kenaikan pada hari ini, mengingatkan kita semua akan kenaikan Tuhan dan kedatangannya. Dan inilah tiap hari kita renungkan. Semalam ada pembicaraan yang lucu saudara ya. Kalau kita bersihkan tempat ibadah, Nadine sudah mulai tanya, ini ibadah kok? Ibadah apa? Dia bertanya sama Bapak Pendeta, Papi, ini dibersihkan kenapa? Mau ibadah, kata Bapak. Iya, kita mau ibadah. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Siapa yang naik? Yang naik itu Tuhan Yesus toh. Tuhan Yesus ini dia naik. Jadi lucu saudara ya. Jadi anak-anak belum mengerti. Ya belum, setiap kali kita bersihkan di tempat ini, kita rapi-rapikan, dia sudah tahu ini mau ibadah. Ibadah apa lain? Kita ibadah juga. Iya. Jadi saudara kekasih, ya mari kita nikmati ibadah-ibadah kita. Katakan amin. Jadi momen kenaikan Tuhan Yesus ini mengingatkan kita, menasihati kita, ya saudara kasih, agar kita jangan terus dalam kehidupan yang lama. Jangan kembali lagi kepada kehidupan yang lama. Karena status saudara adalah anak-anak terang, anak-anak Tuhan, milik kepunyaan Tuhan. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Apakah saudara diberkati pada hari ini? Haleluya saudara. Jadi tinggal sesaat saja Tuhan kembali. Pastikan
ketika Tuhan kembali dan menghakimi kita di hari ini untuk diselamatkan. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita dan mari kita akan berdoa.